Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya lagi kedatangan sahabat kita jamaah dari Ashifa. Ya kan, beliau adalah Salih namanya. Siapa sih sebenarnya Salih ini? Nah, sejenak saya infokan, Salih merupakan salah satu jamaah Ashifa yang memang beliau sangat rutin mengikuti kegiatan Ashifa, bahkan hafalannya pun sudah melampaui, ya dibanding dengan teman-temannya dia sudah melampaui 2 juz, bahkan lebih yang sudah diujikan 2 juz. Nah, apa dan bagaimana Salih? Yuk kita berbicara langsung dengan Salih. Assalamualaikum Bang Salih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bang Salih? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat saya banyak yang bertanya nih, Bang Salih tinggalnya di mana sih Bang Salih? Saya tinggal di Lewinanggung, Tapos, Depok. Tinggal di Lewinanggung, Tapos, Depok. Kalau ke Ashifa itu setiap hari apa Bang Salih? Setiap hari Senin sama hari Kamis. Oh, setiap hari Senin dan Kamis. Oke. Nah, kalau sehari-harinya nih, selain kalau umumnya kan mijit, ada juga yang jualan. Nah, kalau Bang Salih ini sendiri gimana? Saya jualan kerupuk, Pak Haji. Oh, jualan kerupuk. Itu Iya. Jualannya setiap hari atau gimana? Kadang seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Waktunya pagi, siang, sore? Pagi. Dari Pagi. jam 6:30 sampai jam 12. Oke. Nah, ini coba Salih ceritain gimana sih mulanya Salih ini bisa tahu Ashifa, bahkan konon katanya kan sudah hafalan dan waktu itu kan sudah sempat 2 kali wisuda ya. Nah, itu gimana awalnya bisa tahu Ashifa, bahkan sampai akhirnya bisa mengikuti program di Ashifa. Tentunya kan ini merupakan hal yang apa ya, di saat orang lain itu sibuk mengejar dunia, tapi kok sempat-sempatnya Bang Salih setiap Senin dan Kamis datang ke Ashifa. Saya sih tadinya bisa tahu ke Ashifa tuh dikenal sama teman. Tadinya saya belajarnya memang hafalnya dari itu aja, dari HP, biasanya dengerin murotal di HP. Itu juga enggak, ya kurang maksimal gitu ya. Oh gitu. Iya. Nah, yang mendorong untuk menghafal Quran, Yang mendorong buat menghafal Al-Quran itu kan begini, Al-Quran itu kan kitab sucinya orang muslim gitu ya. iya. Kalau saya nggak bisa Al-Quran gitu, gimana ya muslim apa bukan, kata saya gitu Pak Haji. Saya malu juga kadang-kadang. Terus malu sama anak-anak kecil tuh kan, yang tuh udah hafalannya udah banyak gitu ya. Masa saya udah tua gini, saya kok nggak bisa gitu. Emang ceritanya. udah tua. Emang Iya. usianya berapa sekarang? Ya sekarang udah 36 Pak Haji. 36. Iya. Masya Allah, 36 tapi masih menyempatkan menghafal Al-Quran. Nah, itu apa sih namanya, metode yang digunakan sampai kemarin kan kita lihat ya di YouTube juga kan ada kan, sampai ditonton berapa kali gitu ya oleh teman-teman, sudah mencapai 2 juz. Itu juz berapa aja yang sudah dihafal dan metodenya seperti apa yang dipakai? Kan tadi kan kita pakai HP kan awal mulanya. Iya. Nah, terus seperti apa? Apakah masih sama pakai HP, pakai MP3 atau seperti apa? Saya pakai MP3 dari Radio Murotal itu. Ada yang per ayat itu kan Pak Haji ya. Saya ikut itu per ayat. Jadi paling satu ayat gitu. Ada waktu tertentu atau ada cara lain nggak yang digunakan oleh Salih? Ataukah Salih itu punya murid sekarang atau gimana gitu? Kalau murid sih belum Pak Haji. Karena belum bisa kalau buat mengajar saya. Apa belum bisa? Nah, bukannya itu bisa dipakai buat ini, buat apa namanya, buat menghafal, buat biar tetap terjaga. Iya. Tapi istilahnya saya belajar bareng aja, bukan ngajar gitu. Oh. Iya, karena saya belum berani kalau mengajar gitu. Belajar bareng. Iya. Iya. Nah, itu
belajar barengnya ketemuan di Asyifa atau pakai gimana nih? Kan tadi kan keluarnya cuma Senin sama Kamis. Nah kalau belajar barengnya? Saya lewat telepon. Lewat telepon. Itu lewat telepon berarti yang sama ketika jusnya yang sama atau gimana? Kalau yang belajar bareng ini kan saya juz yang udah saya selesai, juz 1. Jadi belajar bareng nih. Ada berapa orang yang ikut belajar bareng di telepon? Murojaah itu kan ya. Murojaah di juz 1 ada 4 orang. Ada 4 orang dan mereka semuanya hafal udah juz 1. Wah, mereka udah pada hafal semua. Jadi istilahnya nih Bang Salih salah satunya belajar bareng lah ya dengan teman-teman, saling nyimak gitu ya, lewat telepon. Maaf, bukan lewat telepon, Pak. Terus lewat Google Meet. Oh, diralat teman-teman, Diralat. Masya Allah. Diralat. Wah, lewat Google Meet. Emang bisa Bang Salih? Tunanetra mainin Google Meet. Mohon maaf nih, ada orang yang bertanya emang tunanetra bisa mainin sosial media gitu ya. Nah sekarang Bang Salih tadi bilang pakai Google Meet, emang bisa? Alhamdulillah bisa Pak Haji, karena HP-nya ada itu apa namanya talkback-nya gitu, ada suaranya. Talkback. Ya. Talkback apa? Ya suara itu yang kita dengerin, suaranya ada instruksi dari suara gitu kan, kita dengerin. Oh gitu, dapat instruksi suara. Iya. Pokoknya menarik ya, berarti nggak ada batasan untuk kita bisa menjaga hafalan. Ya kan, kita tetap taklim. Nah ini sekarang agak nyerempet ke masalah ekonomi nih. Kalau menghafal ini mengganggu cari nafkah nggak? Insya Allah enggak Pak Haji. Insya Allah enggak. Iya. Karena saya yakin pasti semuanya Allah yang akan mencukupinya. Pasti Allah yang akan mencukupi. Pertanyaannya, ya pertanyaan lagi nih. Emang tugas saya nanya doang nih. Nanti tapi saya jangan ditanya lagi. Insya Allah. Ditanya lagi. Insya Allah saya jawab kalau bisa. Ya baik. Ini soal. Ingat nggak Bang Salih mulai menghafal itu tahun berapa? Saya menghafal itu 2018, tapi enggak itu Pak Haji. Belum fokus? Iya belum fokus. Fokusnya ini dari 2020 aja. Dari 2020 baru fokus. Berarti sebelumnya ketika menghafal patokannya lewat handphone dan gak ada yang ngoreksi? Iya nggak ada. Alhamdulillah udah kasih Pak, udah ketemu Ustazah Aisyah gitu kan, Bilqis. Iya. Alhamdulillah. Qur'annya juga, baca Qur'annya juga diajarin. Oh baca Qur'annya diajarin. Ya Qur'an Braille maksudnya dibaca di raba. Wah berarti sekarang udah bisa Qur'an Braille, udah bisa nih. Alhamdulillah, kalau bisa lancar sih enggak, cuman alhamdulillah udah bisa gitulah. Alhamdulillah udah bisa. Baik, Alhamdulillah ya Allah. Nah sekarang ketika nih mencari nafkah, dulu kan jualan udah lama belum? Jualan dari tahun berapa kalau jualan? Kalau jualan dari 2018. Dari 2018. Ada nggak nih bedanya? Ketika jualan Salih belum menghafal Quran sama sekarang Salih sudah menjadi seorang penghafal atau proses menghafal, ada nggak perubahan dari segi ekonomi? Apakah jauh lebih baik atau biasa aja atau ada sesuatu yang kayak gimana gitu? Kalau perubahan insya Allah ada Pak Haji. Cuman kalau ekonomi cukup, kalau orang kadang-kadang gak ada cukupnya ya. Iya. Tapi kan kita bisa ngukur. Alhamdulillah bisa, kalau sudah menghafal Al-Quran itu tenang gitu, biarpun ekonomi ya kata orang gimana gitu ya. Insya Allah tapi tenang. Alhamdulillah udah dapat makan, udah bayar kontrakan aja, udah syukur banget saya. Ini saya dapat isu nih. Konon katanya saat ini Bang Salih ini dapat bantuan setiap bulan. Ya kan, saya nggak nanya dapat bantuannya itu berapa. Namun apa yang membuat kok bisa dapat bantuan setiap bulan itu, gimana syaratnya dan apa yang menyebabkan lah kok tiba-tiba saya dapat isunya setiap bulan? Katanya nih Bang Salih itu termasuk yang dapat bantuan insentif setiap bulan. Nah itu bisa diceritain nggak? Itu sih kata Bu Ustazahnya,
Salih merupakan salah satu santri terbaik. Wih. Biarpun saya juga merasa belum baik sih, belum bisa gitu. Nah itu tuh tawadunya orang begitu tuh. Dia merasa belum bisa, tentunya sesuatu yang kita terima itu kan pasti ada sebabnya. Ya kan, menurut ustazahnya, nanti kapan-kapan ustazahnya nih kita ajak ngobrol. Kapan-kapan. Ya kan, kenapa dia bisa memberikan insentif, gimana bisa cara ngajarinnya gitu kan. Seperti apa, karena kan awalnya nih Bang Salih ini seperti apa ya, bisa dibilang awalnya menghafalnya cuma lewat MP3, bahkan cobalah nanti kita gali lebih dalam kenapa dia bisa menghafalnya itu secepat ini dari 2000 berapa tadi menghafal? 2020 fokusnya. 2020 fokusnya, dan sekarang 2021 berarti dalam waktu dekat, bahkan nggak lama itu dari 2020 ke sudah bisa menghafal 2 juz, ya kan? Nah itu yang diajarkan oleh Ustazah Aisyah emang seperti apa nih Bang Salih? Yang diajarkan selain kalau yang tadi yang saya tanya itu kan cara menjaga. Nah itu apakah setiap hari dikasih nih hafalin, nih setorin, itu gimana cara Umi Bilqis atau Ustazah itu menyampaikan materinya sehingga dalam waktu ya hitungannya gak lama lah, dari 2020 ke 2021 gitu loh, sampai 2 juz. Nah itu seperti apa? Saya disuruh setoran di grup WA, ada di grup nih. Suruh setoran, mau tiap hari juga bisa setoran gitu kan. Oh. Nanti dikoreksi sama ustazahnya. Berarti ngajinya bukan Senin dan Kamis aja ya berarti, karena saya tadi berpikir kalau cuma Senin dan Kamis berarti kan berapa lama, ternyata ada kelas WA gitu ya. Iya, kalau Senin Kamis kan untuk belajar itunya tahsin segala. Oh iya, jadi hari Senin dan Kamis itu fokusnya bukan menghafalnya ya berarti, bukan. tapi ilmu tahsinnya. Iya, sama hafalan juga. Sama hafalan. Tasmi gitu ya. Tasmi. Ya, biasanya kalau sekali tasmi berapa lama waktunya? Sekali disuruh tasmi? Ya 30 menit. 30 menit ya. Baik. Berapa halaman yang udah hafal gitu. Siap. 6 halaman. Nah sekarang nih yang terakhir nih, pertanyaan saya yang terakhir, sebetulnya nih ada nggak sih target di Bang Salih berapa lama biar bisa hafal 30 juz? Kalau ditarget sih saya enggak kayaknya Pak Haji. Enggak. Soalnya sekarang ini nih saya punya target, insya Allah kata saya bulan puasa itu saya harus hafal 5 juz gitu kan. Oh. Ternyata ini udah sebentar lagi puasa baru 2 juz. Tapi target sebetulnya ada lah ya, sampai ada. Puasa sampai Ramadan tahun ini nanti harapannya bisa sampai 5 juz. Iya baik. Kan rencana manusia kan cuma berencana aja. Iya baik betul. Berusaha. Ya demikian sahabat semua, dimanapun yang bisa menyimak video ini, inilah pengalamannya seorang Salih. Mungkin masih banyak hal yang perlu digali yang ingin sahabat-sahabat ketahui. Bagi yang ingin mengetahui apa aja kegiatannya Salih atau hal apa yang mungkin yang belum digali, silahkan tinggalkan kolom komentar. Nanti kita akan bincang-bincang lagi kembali bersama Salih, Jamaah Asyifa, dan mungkin nanti akan ada lagi jamaah yang lain yang memang sudah mencapai hafalannya yang lebih baik. Mungkin kita akan ajak juga berbincang-bincang di Asyifa ini. Terima kasih Bang Salih, mungkin ada pesan buat semuanya. Baik Bang Salih, mungkin terima kasih atas waktunya. Lain waktu kita akan bincang-bincang kembali di channel Asyifa Center. Saya mohon maaf ya sahabat-sahabat semua nih, Bang Salih ternyata memang orangnya grogian. Mudah-mudahan justru inilah kepolosannya dan ini alami, bukan direka-reka. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.